Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Lailatul Huria, SE MPD. Saya selaku pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangan. Saya merupakan anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Awam Hakuni almarhum dan Ibu Maksuma almarhum yang dilahirkan di Lamongan 40 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 15 Juli tahun 1981. Riwayat studi saya, sekolah SD, SMP, dan SMA saya laksanakan di Lamongan. Tepatnya di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pangkaterjo, SMP Negeri 1 Laren, dan SMA Negeri 2 Lamongan. Kemudian saya melanjutkan studi S1 saya di Universitas Negeri Mula Warman pada Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Alhamdulillah, pada saat saya melaksanakan tugas di SMP Negeri 2 Karangan pada tahun 2015, saya memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi S2 saya di Pascasarjana Universitas Negeri Malang pada jurusan Pendidikan Dasar, konsentrasi Ilmu Pengetahuan Sosial. Beasiswa tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan GTK yang saya laksanakan pada tahun 2015 dan alhamdulillah lulus pada tahun 2017. Riwayat karir saya sebagai guru diawali pada Juli 2007 sebagai guru pada SMK Negeri 1 Karangan sebagai guru honorer selama 3 tahun. Dan alhamdulillah pada tahun 2011 setelah mengikuti tes CPNS, saya dinyatakan lulus sebagai CPNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dan ditempatkan di SMP Negeri 2 Karangan hingga tidak terasa sudah 10 tahun lebih saya mengabdikan diri di SMP Negeri 2 Karangan ini. Mendapatkan tugas di wilayah yang terpelosok tidak menyurutkan semangat saya untuk mengembangkan diri demi pengembangan diri saya pribadi dan juga sekolah. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiri MPD, pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Salah satu sekolah yang menjadi binaan saya adalah SMP Negeri 2 Karangan yang dipimpin oleh Bu Lailatul Huria, SE MPD. Saya bermitra dengan Bu Lailatul sekitar pertengahan tahun 2018 sampai sekarang. SMP Negeri 2 Karangan merupakan sekolah yang termasuk 3T. Jadi jaraknya dari kabupaten ke tempat sekolah memang luar biasa jauh dan akses untuk menuju ke sana memang luar biasa sulit. Di dalam kesempatan ini saya akan memberikan testimoni tentang berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan Bu Laila, yaitu yang pertama melaksanakan pengembangan media pembelajaran tradisional Belincar atau permainan rakyat etnis Kutai. Saya pernah membaca beberapa deskripsi yang telah dibuat. Ini sesuatu bentuk yang menarik karena Belincar itu merupakan salah satu permainan rakyat etnis Kutai. Ibu Laila ini mengemasnya ke dalam sebuah pembelajaran. Permainan rakyat Kutai itu dibuat sehingga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran IPS. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan video pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi. Ini dilandasi dengan kejadian bahwa kita sudah hampir 2 tahun ini diterpa oleh COVID atau pandemi, sehingga mau atau tidak mau pihak yang bersangkutan melakukan inovasi-inovasi. Salah satunya adalah melakukan workshop peruntukan untuk guru menyiasati non tatap muka atau dalam jaringan. Ini merupakan sesuatu yang baik karena yang bersangkutan telah mampu melaksanakan resiliensi atau daya lenting di samping daya tuang. Ini menjadi penting
menjadi paradigma yang baru bahwa ketika menghadapi persoalan sulit seperti pandemi ini, maka kita perlu melenting dengan cepat, menyiasati agar pembelajaran tetap berlangsung. Maka adalah sesuatu yang menarik, yang unik, yang mungkin juga tidak terjadi pada guru yang lain. Ini usaha yang bagus dalam menghadapi learning loss di masa pandemi ini. Luar biasa Bu Lailatul Qadriyah, apresiasi saya terhadap Ibu dengan daya lenting yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan ini bisa bermanfaat bagi guru dan tentunya bagi anak-anak. Semua tentunya berkaitan dengan kebutuhan siswa. Dalam kondisi apapun kita tetap melakukan profesionalitas tugas. Sukses Bu Laila. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Lailatul Huriyah SE MPD yang menurut penilaian kami adalah seorang figur, seorang pendidik dan seorang calon kepala sekolah yang berdedikasi tinggi, semangat, berinovasi dan kreatif di dalam menciptakan suasana pembelajaran terhadap pencapaian mutu pendidikan khususnya yang ada di SMP 2 Karangan. Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Lailatul Huriyah SE MPD yang telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu membuat pengembangan media pembelajaran dengan permainan tradisional belincar untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa khususnya yang ada di SMP 2 Karangan dan pada umumnya untuk Kabupaten Kutai Timur. Juga kami memberikan apresiasi yang tertinggi kepada Ibu Lailatul Huriyah SE MPD dalam rangka peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan video pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi dalam rangka untuk meningkatkan minat belajar siswa yang selama ini tergerus pada masa pandemi. Juga memberikan motivasi yang tinggi kepada semua dewan guru khususnya di SMP 2 Karangan untuk selalu menciptakan suasana pembelajaran yang penuh dengan semangat, penuh dengan inovasi, penuh dengan kreasi dan inovatif dan efektif di dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat bertatap muka dengan siswa. Kami dari UPT Pendidikan Kecamatan Karangan sekali lagi mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Lailatul Huriyah SE MPD untuk selalu berkreasi, berinovasi untuk meningkatkan pembelajaran dalam rangka membantu peningkatan mutu pendidikan yang ada di Kecamatan Karangan. Demikian penilaian kami yang kami sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kegiatan yang telah saya lakukan guna pengembangan diri pribadi saya dan juga pengembangan sekolah khususnya pada SMP Negeri 2 Karangan.
Adapun kegiatan tersebut yaitu kegiatan yang saya lakukan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dan satu kegiatan lagi setelah terjadinya COVID-19. Adapun kegiatan yang pertama yaitu saya melakukan sejenis penelitian tindakan kelas ketika saya menjadi guru, yaitu berjudul peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa melalui permainan tradisional belincar berbantuan kartu soja pada pelajaran IPS kelas 8 di SMP Negeri 2 Karangan. Dan satu kegiatan setelah terjadinya pandemi 19 yaitu peningkatan kompetensi guru melalui workshop pembuatan video pembelajaran memanfaatkan aplikasi KineMaster sebagai upaya mengatasi learning loss di SMP Negeri 2 Karangan. Baiklah, saya akan menjelaskan kegiatan yang pertama. Kegiatan ini saya lakukan karena didasari pada keterbatasan media yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Karangan. Perlu diketahui bahwa SMP Negeri 2 Karangan itu terletak di daerah 3T. Daerah 3T merupakan daerah yang tingkat pembangunan termasuk pembangunan pendidikan relatif tertinggal dari daerah lainnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini, seperti kondisi geografis, kekurangan sumber daya manusia, kemudian sosial budaya, pendanaan, dan kondisi-kondisi khusus lainnya. Banyak temuan permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T antara lain adalah temuan-temuan permasalahan yang berhubungan dengan pendidik seperti kurangnya jumlah tenaga guru, kemudian distribusi tenaga yang tidak balance untuk setiap daerah, kemudian kualifikasi standar masih di bawah, kurangnya kompetensi guru, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu oleh guru yang ditugaskan. Kemudian juga masalah sarana prasarana yang ada pada pendidikan tersebut. Media pembelajaran yang tersedia di sekitar SMP Negeri 2 Karangan, termasuk lingkungan dan sebagainya, itu memiliki keterbatasan. Banyak sekali media-media yang tidak tersedia. Nah, karena keterbatasan itu, maka saya mencari solusi bagaimana memilih media yang tepat agar pembelajaran di SMP Negeri 2 Karangan tetap terlaksana dan tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Nah, di sisi lain, saya melihat bahwa lingkungan sekitar itu sangat mendukung atau sangat menjaga erat kearifan lokal yang dimiliki. Jadi masyarakat di sini itu masih menjaga dan mendasarkan kehidupannya pada kearifan lokal yang dimiliki. Nah, saya melihat ada satu permainan yang sangat akrab atau yang sangat familiar di daerah ini, yaitu permainan belincar. Nah, kemudian saya melihat juga karakteristik siswa saya itu adalah karakteristik siswa yang aktif dan suka berkelompok. Maka di situ saya menghubungkan antara karakteristik siswa saya dengan permainan tradisional tersebut. Nah, karena anak-anak saya itu suka main, suka gerak, ya, jadi saya mengintegrasikan permainan tersebut ke dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran IPS. Nah, permainan belincar sendiri merupakan permainan yang berasal dari hutan, ya. Jadi di situ ada sejenis lapangan di mana nanti akan ditaruh hutan, ya, dan kemudian kebot itu dilemparkan. Permainan ini adalah permainan strategi dan juga perlu juga kekompakan, ya, sehingga bisa melatih siswa, ya, untuk mendapatkan keterampilan sosial, ya, dan keterampilan kerjasamanya. Dengan penggunaan permainan tradisional sebagai media pembelajaran tentunya akan membuat siswa lebih
tertarik, lebih menyenangkan gitu, sehingga nanti akan berpengaruh pada motivasi. Nah, apabila motivasi belajar siswa itu tinggi, maka pastinya akan berpengaruh pada hasil belajarnya. Itulah latar belakang mengapa saya melakukan penelitian tindakan kelas dengan mengambil permainan tradisional itu sebagai media pembelajaran. Penelitian ini dilakukan selama 2 siklus. Jika siklus pertama belum tercapai, maka dilanjutkan dengan siklus kedua. Setiap siklus terdiri dari 4 tindakan, yaitu menyusun rencana, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Pada siklus pertama, jika belum tercapai, maka akan dilanjutkan pada siklus kedua. Pada penelitian yang kami lakukan, pada siklus pertama, ketercapaian belum maksimal sehingga akan dilaksanakan pada siklus kedua dengan melakukan beberapa perubahan. Yaitu diantaranya pembelajaran yang pada waktu dulu dilakukan di dalam kelas, maka pembelajaran dengan permainan belincar dilakukan di luar kelas. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran melalui permainan tradisional belincar dapat memotivasi belajar siswa. Hasil peningkatan dapat dilihat dari meningkatnya hasil angket dari aspek perhatian, kesesuaian, percaya diri, dan kepuasan dengan kenaikan dari 77,88% menjadi 87,13%. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran melalui permainan tradisional belincar dapat meningkatkan hasil belajar IPS. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian KKM dari 54,97% menjadi 87,50%. Adapun untuk kegiatan yang kedua, yaitu pelaksanaan workshop guna peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan media pembelajaran, itu dilatar belakangi karena kondisi COVID-19 yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan pendidikan di sekolah, karena anak-anak pastinya tidak diperbolehkan sekolah dan kita melaksanakan PJJ. Nah, jadi di situ banyak kendala atau masalah-masalah yang timbul dari adanya COVID-19 ini. Jadi proses pendidikan jelas sangat terganggu. Anak-anak tidak bisa datang ke sekolah, harus melaksanakan PJJ, ya, kemudian BDR. Terus sekarang kondisi sudah agak bagus, kita belajar tapi tetap melakukan tatap muka terbatas. Nah, pastinya kondisi itu berakibat pada ketercapaian atau penyampaian materi terkendala tersampai ke siswa. Jadi siswa itu jangan sampai nantinya kehilangan kesempatan untuk belajar atau terjadi learning loss. Jadi mereka memiliki kendala dalam penerimaan pengetahuan serta keterampilan. Di sisi lain, saya melihat guru-guru itu memberikan materi, ya, mungkin karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Jadi seringnya itu hanya untuk materi disampaikan anak-anak baca halaman ini sampai ini, gitu, karena tidak ada media lain. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang mengambil video-video dari media sosial. Nah, terkadang video-video di media sosial itu tidak sama dengan apa yang kita mau. Nah, makanya kadang terjadi miss gitu. Nah, saya sendiri membuat video-video pembelajaran untuk pembelajaran online. Nah, teman-teman guru yang lain itu memiliki ketertarikan, hanya saja mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk membuat karena tidak tahu aplikasinya atau tidak bisa cara menggunakannya gitu.
Nah, akhirnya di sini saya melihat atau berinisiatif ya untuk melakukan berbagi ilmu, transfer ilmu, gitu kan. Jadi ada transfer knowledge antara saya dengan teman-teman guru. Jadi saya berinisiatif mengadakan workshop pembuatan video pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Handmaster di sini supaya nantinya tidak terjadi learning loss karena materi-materi bisa tersampaikan kepada siswa dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Penelitian peningkatan kompetensi guru melalui workshop pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi Kindmaster itu juga dilakukan dengan 2 siklus SMP Negeri 2 Karangan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 siklus. Siklus pertama yaitu dengan pelaksanaan workshop mulai dari pembukaan, kemudian pemberian materi, tugas mandiri, pembuatan video pembelajaran mandiri, dan juga dilaksanakan per-teaching. Pada siklus ini didapat bahwa masih ada 3 guru yang belum cukup memiliki kemampuan. Nah, karena pada siklus pertama belum tercapai, maka dilanjutkan siklus kedua yaitu dengan pelaksanaan tutor sebaya. Tutor sebaya ini dilakukan dengan pemanfaatan guru yang telah memiliki kompetensi untuk membimbing teman sebaya yang belum memiliki kemampuan yang cukup dalam penguasaan aplikasi Kindmaster. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlaksanaan kegiatan menunjukkan nilai 100. Artinya, pelaksanaan workshop sesuai dengan perencanaan yang disusun dan pelaksanaan berlangsung dengan baik. Yang kedua, dari evaluasi kegiatan dihasilkan nilai 88,19% dengan kategori sangat baik. Artinya, guru mengalami peningkatan kemampuan dalam membuat video pembelajaran dengan aplikasi Kindmaster. Yang ketiga, terjadi peningkatan kualitas pembelajaran sebesar 79% dengan kategori baik. Dan yang terakhir, pencapaian student well-being sebesar 76,50%. Demikian hasil penelitian atau beberapa kegiatan yang telah saya lakukan. Alhamdulillah untuk penelitian tindakan kelas saya mengenai permainan tradisional Belincar sudah masuk pada jurnal generasi pendidikan dan juga sudah menjadi satu buah buku mengenai permainan tradisional Belincar yang sudah ber-ISBN. Semoga penelitian tindakan yang telah saya lakukan memiliki manfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi pendidikan di SMP Negeri 2 Karangan pada khususnya dan pada Kabupaten Kutai Timur secara khusus. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.